Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih tetap di vlog FD, sebuah channel yang membahas tentang berbagai macam permasalahan, kisah dan kasus yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pada kesempatan ini kita akan bertemu dalam seri Caper atau channel perawat. Ada beberapa benda yang ada di depan kita ya, yang perlu saya perkenalkan satu persatu. Ini adalah cairan infus. Kebetulan kandungannya adalah natrium klorida 0,9%. Oke. Kemudian ada juga ini adalah infus set. Jadi ada infus set. Kemudian ada tourniquet ya, untuk menahan daripada pembuluh darah supaya tidak mengalir karena kita akan melakukan pemasangan infus. Jadi kita perlu tahan dulu. Selain itu juga berfungsi untuk memperbesar daripada pena itu karena ada tahanan ya. Jadi pena itu agak menegang ya. Jadi kelihatan lebih jelas kalau kita mau melakukan tindakan pemasangan infus. Kemudian ada ini namanya abuket ya. Ada banyak jenisnya ya. Ada ini yang nomor 24, ada nomor 26, ada nomor 22, 20, 18, 16 ya. Jadi dia ada nomor semakin kecil nomornya, jarumnya akan semakin besar ya. Dan semakin besar nomornya, ukurannya, maka akan semakin kecil ya. Kemudian ada alcohol swab untuk kita lakukan disinfektan pada area penusukan daripada cairan infus ya, atau pemasangan infus ini buket ya. Kemudian ada lagi sebenarnya kita butuhkan plester juga, gunting juga, terus ada ini tiang infus ya, bisa juga kita siapkan semuanya ya untuk melakukan tindakan pemasangan infus. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan cairan infus dengan infus set, dihubungkan keduanya ya. Kemudian nanti kita cari lokasi titiknya. Setelah kita pastikan lokasinya, kita siapkan desinfektan, kita siapkan ini juga, kita buka dari bungkusnya, lalu kita lakukan tahanan ya. Kita lakukan tahanan menggunakan ini tourniquet. Kita tahan dulu aliran darahnya sembari kita lakukan desinfektan, baru kita lakukan penusukan pada daerah yang telah kita tentukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung kita lihat video daripada pemasangan infus yang nanti akan saya jelaskan perlahan ya. Dapat kita sama-sama saksikan di dalam video ada beberapa bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk tindakan pemasangan infus. Kebetulan ada handscoon yang langsung kita gunakan dan beberapa abuket, ada ya, tindakan pemasangan obat ya. Jadi dialirkan dulu pada selang yang kosong ya. Kemudian disiapkan ke penanya ya, dicari mana pena yang paling besar. Kemudian tourniquet dipasang untuk, nah inilah fungsi daripada tourniquet, nampak semakin besar daripada pena yang tegang. Kemudian dilakukan disinfektan. Setelah itu kita memakai hand sanitizer dan memakai handscoon ya. Terus selanjutnya kita buka abuketnya. Ada macam-macam ya, ada Vevlon, ini model Vevlon ya, ada kupu-kupu ke pinggir sayapnya ya. Kemudian dicek, barulah kita lakukan pemasangan infus dengan teknik 2 derajat. Jadi 2 derajat. Lalu kita cek ada darah enggak yang keluar dari, nah yang di lingkar merah itu. Nah, apakah ada darah yang keluar? Kalau memang ada darah yang keluar, kita tarik sedikit ya, kita tahan sedikit, kemudian kita tarik infusnya ya, atau jarumnya ya. Nah, kemudian darah masuk melalui selang abuket, kita dorong, barulah kita buka tourniquetnya. Kemudian kita tahan dulu bagian bawahnya supaya tidak terkena cairan atau darah. Kita lepas. Setelah kita lepas, kita masukkan disposable spoutnya itu atau jarumnya, kita masukkan ke dalam safety box. Kita hubungkan dengan, di sana ada 3-way yang dipakai di sana ya. Yang jelas kalau ada cairan infus, selang infus dimasukkan ke selang infus gitu. Ini hanya tindakan pemasangan obat saja, tapi tindakannya pemasangan abuketnya sama ya. Barulah di plester. Setelah itu kita kasih tanggal atau label ya.
selesai kita lepas handscoon dan melakukan cuci tangan, bereskan alat, lalu kita dokumentasi lagi di rekam medis pasien. Oke.